Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam acara dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku pembawa acara pada kegiatan sore hari ini. Nah, wargi Bandung, alhamdulillah sore kali ini dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung ini diselenggarakan di LKSA Taman Harapan Muhammadiyah, Jalan Nilem nomor 9 Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Boleh tepuk tangan dulu buat di sini ya. Dan alhamdulillah juga bahwa kegiatan dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung hari ini adalah titik kelima, yang dimana setiap bulan Ramadan ini Basnas Kota Bandung selalu mengadakan kegiatan-kegiatan atau program-program dakwah dan berbagi bersama. Dan seperti biasa juga kegiatan ini adalah kolaborasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku media partner yang selalu setia nih mendampingi Basnas Kota Bandung untuk keliling-keliling ke titik-titik yang ada di Kota Bandung. Dan mudah-mudahan juga untuk warga Bandung yang baru bergabung, mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan ilmu, mudah-mudahan juga bisa mendapatkan kita tuh mengingatkan kita untuk saling berbagi dan juga semuanya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Atau ya Bu ya, udah hadir juga karena ini buat yang lagi stay di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, kita juga ini ada hadir juga langsung di sini di tempat ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah tadi dari jam 4 sore sudah hadir di sini ya. Dan gak kerasa juga beberapa menit ke depan kita menjelang azan maghrib ya Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita lanjut ke tausiah yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Arif ya, nanti dengan tema yang akan dibahas terkait Islam dan peradaban, kita akan terlebih dahulu ini mendengarkan sambutan dari Ketua PCM Lengkong Bapak Ahmad Yani SAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ibadillahi sholihin, amma ba'du. Bapak Arif Nur Rahman ya. Saya tebalkan ini membacanya Pak, ditafhimkan Nur Rahman ya, SEMM itu yang akan menyampaikan materi pada kajian sore hari ini, Islam dan peradaban. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan kajian sore hari ini. Yang terhormat Ortom secabang Lengkong, Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, dan juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga pengurus yang baru saja dilantik ya. Bapak mengucapkan selamat ya. Semoga kalian semuanya bisa menjalankan tugas sebagai pengurus atau pimpinan ke depan dengan sebaik-baiknya. Juga kepada seluruh lembaga yang ada di lingkungan Muhammadiyah Cabang Lengkong, Aum pendidikan dan Aum sosial, alhamdulillah para kepala sekolah, para tenaga pendidik dan kependidikan hadir semuanya. Dan juga kepada majelis dan lembaga yang hadir pada kesempatan hari ini, juga ranting secabang Lengkong ya yang hadir pada kesempatan sore hari ini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sambutan kali ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah disampaikan, diinstruksikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan iuran anggota Muhammadiyah yang pada kajian yang lalu itu sudah saya sampaikan, hanya saja karena waktunya terakhir mungkin kurang bisa didengar oleh hadirin semuanya, maka saya sampaikan ulang terkait dengan iuran anggota Muhammadiyah. Alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah itu telah menyampaikan perihal iuran anggota itu melalui pembayaran online, jadi lebih mudah sekarang. Jadi tidak usah melalui pengurus dari bawah kemudian nanti ke pusat, tetapi melalui online yang terintegrasi dengan aplikasi yang disebut atau dikasih nama Masa. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah punya kartu anggota Muhammadiyah, itu iuran anggota Muhammadiyah melalui aplikasi Masa Muhammadiyah Aisyah Super App itu yang tersedia di Play Store bersama dengan platform Satumu memfasilitasi iuran pendaftaran e-Katam, jadi pembayaran atau pendaftaran e-Katam, kartu tanda anggota Muhammadiyah, itu juga melalui aplikasi ini. Kemudian melalui kerjasama dengan Bank Bapindo, Bank Bapindo benar ya Pak Sekretaris? Danamon, maaf ya, Bank Danamon. Bank Danamon, pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengharapkan kepada struktur organisasi yang ada di bawahnya dan juga para anggota Muhammadiyah untuk bisa kalau ingin membuka rekening di bank tersebut, itu satu, untuk yang pribadi tidak ada biaya administrasi, baik itu transfer maupun transfer maupun juga penyimpanan, itu tidak ada biaya administrasi. Kemudian yang terakhir ini bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong akan membangun gedung lantai 3, gedung lantai 3. Itu saja, mohon untuk doa dari Bapak dan Ibu. Insya Allah rencana pembangunan gedung akan dilaksanakan nanti setelah Bada Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong, Bapak Ustadz Ahmad Yani SAG yang sudah memberikan sambutan, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak, sudah difasilitasi juga tempatnya, alhamdulillah luar biasa. Tapi selanjutnya sebelum kita masuk ke pemateri dan tausiah dari Bapak Arif Nur Rahman, ini kita akan terlebih dahulu ada penyerahan simbolis sembako kepada Kepala Panti. Mohon izin kepada Bapak Agus Sibni, kami persilakan untuk ke depan.
dan juga yang bakal menyerahkan dari Basnas Kota Bandung ini Wakil Ketua 1 sekaligus pemateri kita sore hari ini, Bapak Arif Nur Rahman. Kami persilakan Pak Arif. Boleh Pak. Di mana Kang Isal enaknya? Di depan ini ya. Oke. Sekali lagi ini penyerahan simbolis sembako kepada Kepala Panti Bapak Agus Sipni dan diserahkan langsung oleh Basnas Kota Bandung oleh Wakil Ketua 1 Bapak Arif Nur Rahman. Boleh mau tepuk tangan boleh. Sekali lagi alhamdulillah penyerahan simbolis, sekali lagi bantuan simbolis sembako kepada panti dari Muhammadiyah yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua ya, mohon izin Pak Arif, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Bandung. Baik warga Bandung yang masih standby juga di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, langsung saja kita akan mendengarkan dakwah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Nur Rahman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana pada kesempatan hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan aktivitas kita ini dicatat menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW atas upaya dan perjuangan beliau. Kita semua bisa mengetahui mana jalan yang baik dan mana jalan yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan coba mengulas terkait tentang Islam dan peradaban. Nah, kenapa kita ulas ini? Karena ini tempatnya di PCM Lengkong, di mana ini tempatnya orang-orang pergerakan, di mana orang-orang yang mana akan berkontribusi terhadap peradaban. Nah, sehingga penting sekali bagaimana kita bisa memahami, memaknai aktivitas peran kita itu ada di mana. Ya, apa kontribusi kita terhadap peradaban ini, begitu. Nah, apa makna dari peradaban itu? Kalau kita sebelumnya mungkin kita pernah mendengar kebudayaan, mungkin begitu ya. Ada kebudayaan, ada budaya. Nah, peradaban ini adalah aktualisasi dari kebudayaan. Jadi kalau budaya itu adalah produk dari manusia, sumber daya manusia, ada yang sifatnya gagasan gitu ya, ada yang berupa perilaku, tindakan, juga ada yang bersifat materi, ya, benda dan sebagainya. Nah, juga ide gagasan itu seperti apa, nilai, ya, norma dan sebagainya, itu jadi budaya. Ketika bagaimana hubungan budaya ini dengan Islam, kemudian bagaimana hubungan budaya ini dengan Islam, kemudian bagaimana Islam sehingga masyarakatnya. Kalau di PCM Lengkong seperti nama tos pada hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat tersebut surat Ali Imran 104
ini mendorong bagaimana kewajiban, anjuran, ya, anjuran supaya ada apa? Ada kelompok orang yang menggerakkan, membangun peradaban. Jadi peradaban itu dibentuk, kan begitu ya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada sekelompok umat yang menggerakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya, sehingga bisa menciptakan kehidupan, bisa menciptakan peradaban, maka dia akan beruntung. Ya, inilah kehidupan yang beruntung. Maka penting adanya kelompok yang bisa menggerakkan untuk membangun peradaban. Artinya peradaban ini kita yang menentukan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi peradaban itu tergantung kita. Contoh di sini ya, di PCM Lengkong tuh ada SDM, ada manusia yang berkarya, berpikir, ya, kemudian punya perasaan, sehingga dari pikiran dan perasaannya itu punya ide dan gagasan. Ya, kemudian menjadi gerakan. Dari ide itu jadi gerakan, bisa jadi panti asuhan, bisa ada pendidikan sekolah, ya, kemudian jadi ada rumah sakit, ya, kemudian ada apa? Kegiatan sosial. Nah, ini adalah aktivitas yang dilahirkan dari budaya yang diacu dari nilai-nilai Islam yang dipelajari di PCM Lengkong. Nah, hanya apakah budaya-budaya itu sudah jadi peradaban atau belum? Gitu. Jadi apakah sekolah, rumah sakit, panti asuhan, ya, ke masjid, nah ini tuh sudah jadi sistem belum yang bisa membangun sebuah sistem di masyarakat, sebuah kondisi di masyarakat? Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka mau seperti apa kehidupan kalian, ya tergantung kalian, begitu kata Allah kan? Gitu. Allah mah approval saja. Tapi Anda nanti akan merasakannya gitu, dan bertanggung jawab. Nah, sehingga penting sekali bagaimana terutama ini warga PCM Lengkong dengan ortomnya ini bisa membangun peradaban ini. Ya, mulai dari optimasi SDM-nya, meningkatkan kualitas SDM-nya, meningkatkan kualitas ide dan gagasannya, meningkatkan kualitas teknologinya, ya, kemudian membuat sistem sehingga potensi-potensi tadi itu menjadi sebuah pola dalam kehidupan. Nah, itulah peradaban itu. Gitu. Nah, maka kalau kita lihat di slide ini, ini karakteristik ketika sudah jadi peradaban. Jadi dari nilai, ya, misalkan Islam itu isinya kan nilai, ya, pedoman, ya, petunjuk. Nah, kemudian kita dikembangkan, itu bisa jadi budaya. Ya, dengan berzakat jadi budaya memberi. Berpuasa budaya hidup sehat. Budaya makan yang baik. Ya. Nah, itu budaya-budaya hidup sehat. Nah, bagaimana dengan budaya ini bisa dikembangkan tadi? Bisa jadi sistem yang membangun kesehatan di dalam masyarakat, gitu ya. Juga bisa membangun kecerdasan masyarakat. Nah, itulah menjadi peradaban. Gitu. Jadi, kalau kita bicara peradaban, maksud saya ini terkedah jauh-jauh gitu. Kita bicara peradaban Mesir, ya, peradaban Eropa. Kita bagaimana dengan lingkungan terdekat saja kita? Ya, apakah kita sudah menjadi bagian yang membangun peradaban atau belum? Nah, untuk itu kita akan mengulas dulu apa peran kita, siapa kita, ya, sehingga apakah kita ini punya peran dalam membangun peradaban. Coba kita pahami filosofi manusianya. Nah, saya ingin menyebutnya ini filosofi manusianya. Kalau kita perhatikan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, maka Allah menyampaikan apa katanya? Inni ja'ilun fil ard khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia itu sebagai
khalifah. Dan apa tugasnya khalifah? Maka dalam surat Shad 26-nya apa? Inna ja'alnaka khalifah fil ard fahkum bainan nas bil haq. Aku menciptakan kalian sebagai khalifah itu untuk apa? Untuk membangun tatanan kehidupan dengan benar. Nah, berarti memang penciptaan manusia memang untuk menciptakan peradaban. Nah, ini harus kita sadari gitu ya pertama. Jadi jangan sampai kita hidup sekarang sudah berapa tahun kita tidak tahu misi kita itu apa. Ya, fungsi manusia itu sebagai apa. Maka ternyata dalam Al-Baqarah dan Shad ini jelas sekali bahwa manusia itu diciptakan sebagai pembangun peradaban. Bagaimana manusia ini bisa membangun tata kelola tatanan kehidupan dengan benar. Nah, bagaimana supaya bisa membangun tatanan kehidupan yang benar ini? Maka kata Allah dalam Al-Mujadalah ayat 11-nya bagaimana? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, maka derajat manusia ini, yang derajat manusia ini akan ditentukan oleh apa? Oleh tingkat keimanan dan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kita sudah bisa menemukan petunjuk dari surat Al-Baqarah, surat Shad dan Al-Mujadalah ini. Ternyata satu, kita ditugaskan sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu apa? Pengelola, manajer, ya. Kita diciptakan sebagai khalifah. Dan di dalam surat Al-Shad-nya, misi khalifah adalah membangun hubungan manusia dengan baik, membangun tatanan kehidupan. Nah, bagaimana supaya bisa membangun tatanan kehidupan yang baik? Kuncinya ada dua tadi, iman dan ilmu. Iman ini adalah Quran. Maka dua hal bagaimana kita bisa membangun tatanan kehidupan kita dengan baik. Yang pertama adalah kita harus mengacu kepada Quran dan Sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah sains, iptek, ilmu pengetahuan. Contoh begini, dalam Al-Quran diperintahkan, makanlah kalian makanan yang halal dan baik. Bagaimana makanan yang baik teh? Nah, itu kan harus dikaji dari sains. Ya, dengan sains kita bisa mengkaji, oh di daging domba itu kandungan lemaknya sekian, proteinnya sekian. Nah, sehingga kita bisa merumuskan. Apalagi terus kalau digali lagi, misalkan di tingkat perguruan tinggi kan ada labnya dengan ada bioteknologinya, ada teknologi pangannya, bisa dikemas bagaimana membuat makanan yang baik itu. Nah, inilah perlunya sains dalam menerapkan Al-Quran ini. Nah, sehingga dengan Quran dan sains inilah kita bisa membangun peradaban yang baik itu. Fahkum bainan nas bil haq. Gitu. Jadi Quran dan sains ini akan menjadi kunci, ya, bagaimana kita bisa membangun ide, membangun gagasan, kemudian bisa mengaktualisasikan dengan baik dan benar, sehingga menciptakan manfaat yang baik kepada lingkungan masyarakat kita. Ketika lingkungan masyarakat kita sudah baik, tentu dampaknya juga akan kepada kita juga. Ya, ketika lingkungan kita tidak baik, sudah pasti kita pun tidak akan nyaman di dalam lingkungannya. Nah, maka ini bisa jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda ada di dalam lingkungan tertentu, apakah merasa nyaman atau tidak? Nah, ini bisa mengukur bagaimana peradaban yang ada di dalam lingkungan itu. Kalau misalkan lingkungannya menciptakan kenyamanan, maka tatanan yang terbangun itu bersumber dari kebaikan, bilhaq tadi. Nah, bagaimana arahnya supaya bisa baik? Ukurannya adalah Quran, Sunnah, dan sains tadi. Nah, kita olah dari sana. Ya, bagaimana dari ide gagasan, petunjuk dari Quran, perintah zakat misalkan, bagaimana dari perintah zakat ini bisa menciptakan budaya peduli satu dengan yang lain. Dengan zakat bisa menciptakan budaya empati satu dengan yang lain.
Dengan perintah zakat kita menciptakan budaya tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian bisa dibuatlah suatu sistem dalam kehidupan sosial, bagaimana sistem zakat sedekah ini bisa diwujudkan dalam bentuk peradaban, pemberdayaan ekonomi misalkan, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakatnya. Nah, itulah membangun peradaban itu. Nah, Allah maka melalui malaikat yang langsung disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad, memberikan indikator, ya, bagaimana cara kita mengemas sumber daya tadi. Ternyata ada 5, kata Nabi, ditanya oleh malaikat, apa itu Islam, kan begitu ya. Dan Allah sudah menjelaskan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya petunjuk yang paling sempurna, petunjuk yang diakui oleh Allah, yang terakhir, yang terupdate adalah Islam. Nah, sehingga kalau kita ingin membangun peradaban, kehidupan, lingkungan sosial yang baik, maka petunjuknya gunakanlah Islam. Nah, apa itu Islam? Ternyata ini melalui petunjuknya itu disampaikan melalui pertanyaan malaikat, kan begitu ya, kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi apa? Islam itu bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama, syahadat. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Sholat, mendirikan sholat, iqamis sholat. Kemudian itaiz zakat, selanjutnya bersaum di bulan Ramadan, selanjutnya berhaji apabila mampu melaksanakannya. Pertanyaannya, apakah kelima hal itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita atau belum? Sudah jadi bagian kehidupan kita atau belum? Syahadat, sholat, zakat, puasa, saum, haji. Sudah belum? Haji jangan dulu disebut lah. Kan kalau yang mampu ya. 4 ya lah. Sudah belum? Sudah. Sudah dilaksanakan? Sudah menjadi nilai dan budaya belum? Sudah menjadi peradaban belum? Apa buktinya? Atau hanya ritual saja? Atau hanya kita sholatnya takbir saja dan salam saja? Ketika kita berzakat, apakah kita hanya ngenceleng saja ke masjid? 2.000 deh. Kalau hanya seperti itu, kita baru melaksanakan ritualnya saja. Dan ritual pun belum tentu menjadi nilai dalam kehidupan. Pertanyaannya, kenapa 5 hal ini menjadi indikator Islam tadi? Coba kita perhatikan, kalau kita bersyahadat. Siapa yang pernah melihat Allah di sini? Ada yang sudah pernah lihat Allah belum? Kenapa tuh bersyahadat? Kenapa bisa yakin? Ya? Kenapa? Karena ada pengetahuan. Betul ya? Ada pengetahuan. Ada ayat-ayat kauniyah, ya, ada ayat-ayat. Jadi dengan pengetahuan kita jadi bisa berkeyakinan. Betul ya? Maka syahadat ini adalah sebetulnya tuntutan apa? Untuk membangun budaya ilmu. Maka orang Islam yang pertama itu harus membangun semangat ilmu. Harus jadi budaya ilmu. Senantiasa harus, orang yang berpengetahuan maka dia jadi bijak. Mata orang yang pengetahuan mah mual parasea. Betul tidak? Betul tidak ini teh? Anu pasea nu kumaha?
Pasti karena pengetahuannya nu kumaha? Pasti karena pengetahuannya sapotong ewang. Ya, seperti gimana yang orang buta megang gajah teh geningannya. Yang satu pegang buntutnya, yang satu pegang temu tah kedua orang tadi kan. Terus menceritakan apa? Tadi saya udah memegang gajah katanya. Oh, saya juga apa? Tadi saya udah memegang gajah katanya. Oh, saya juga sama. Ternyata gajah teh panjang besar. Ah, kamu mah gajah. Ternyata gajah teh panjang besar. Ah, kamu mah gajah teh kecil panjang. Para saya we tah kan gitu ya. Tapi kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Niscaya akan dikabulkan, dan itu sesuai dengan apa yang juga disampaikan oleh Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Malah matak cenakan nu hoyong sukses naon? Siapa yang pengen punya mobil? Cari kudu jelas na eta teh. Mobilnya teh harus seperti apa? Mobil apa? Warnanya kumaha? Harus jelas. Bahkan kalau bisa si mobil teh diambil gambarnya, simpen di kamar. Setiap mau tidur itu dilihat eta teh mobil. Kemudian bangun, lihat lagi eta mobil. Bahkan katanya kalau di luar pas lihat ada mobilnya yang kita inginkan, ada orang bahkan yang punya apa? Tradisi apa? Cabak cenah. Ya, sentuh mobilnya. Terus bahkan ada yang bilang apa? Sholawatan. Itu teh sebetulnya apa yang terjadi? Adalah proses bagaimana kita menguatkan apa yang ada dalam pikiran, kemudian dengan perasaan kita, itu menjadi suatu energi keyakinan, dan itu menjadi pemancaran frekuensi. Maka keinginan kita itu jadi terpancar, bahasa fisika kuantumnya, itu akan terpancar, akan bertemu lagi pada frekuensi yang sama. Maka itu akan mewujud jadi materi. Hari ini siapa yang tahu zaman Nabi Muhammad aya laptop, aya teu? Teu aya. Ini karena ada orang yang punya pikiran dan perasaan, kemudian akhirnya bisa terwujud. Itu dari pikiran dan perasaan. Ini sekali lagi panjang lagi, tapi kuncinya adalah di situ. Bagaimana kita bisa berpikir konsep yang jelas, kemudian diyakini dengan perasaan, dan itu disubmit kepada Allah, itulah sholat. Jadi sholat kita teh sebetulnya sedang submit apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Ista'inu bisobri was, maka memohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholatnya adalah proses bagaimana kita mengkomunikasikan keinginan kita kepada Allah. Siapa Allah teh? Allah teh adalah Qul huwallahu ahad, Allah as-somad. Allah teh tempat sumber segala sesuatu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kalau tadi kata Einstein abad 20 menemukan konsep bahwa seluruh alam semesta ini adalah energi, maka Allah lah pemilik energi itu. Maka sholat ini adalah sebetulnya bagaimana proses bagaimana kita mengemas keinginan kita, diyakini, kemudian disubmit, dikirimkan ke Allah gitu. Maka lamun sholatna saukur takbir, ruku, sujud, salam, nya moal jadi nanaon begitu. Matak sok aya nu bilang ya, eta mah da anger sholat tapi anger we hidupnya mah kitu. Ya karena sholatna hanya ritual. Sholatnya hanya mengangkat tangan takbir, kemudian sujud, kemudian salam. Padahal sholat itu adalah proses bagaimana kita membangun keyakinan dalam pikiran kita, ide gagasan, dikuatkan dengan perasaan, kemudian disabitkan kepada Allah supaya Allah approve, supaya Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Itulah sholat. Jelas sampai sini? Setuju tidak? Setuju. Jadi sholatnya adalah bagaimana kita mengkoneksikan keinginan kita kepada Allah supaya diwujudkan. Maka orang yang sholatnya rajin, sholatnya baik, sholatnya bagus, akan menciptakan apa? Manusia yang optimis.
Betul tidak? Sehingga ini, kalau kita punya backing, kita punya backing, saya punya backing cina presiden, kan optimis ya. Kalau mulailah aya presiden, kan gitunya. Nah, itulah sholat. Maka dengan sholat ini akan menciptakan manusia yang optimis. Langsung selanjutnya apa? Zakat. Zakat apa? Zakat ternyata menciptakan manusia yang empati, peduli kepada orang lain. Tadi kaitannya dengan energi tadi, ketika sholat kunaon doana telah dikabulkan. Pertama, karena kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Tidak koneksi antara pikiran dengan perasaan. Ari pikiranna pengen mobil, ari perasaanna mungkin tidak ya gitu. Nah, gagal itu teh. Ya, jadi harus terkoneksi. Nah, kemudian apa? Akan memancarkan energi. Energi itu juga harus terisi. Nah, ini masalahnya. Jadi kita sudah yakin, perasaan, pikiran kita sudah terkoneksi, tapi tak ada energi dalam diri kita, ya kita pun tidak bisa memancarkan frekuensi itu. Caranya apa mengisi energi itu? Ternyata dalam riset fisika, ini riset fisika, Bob, adalah dengan membantu orang tanpa pamrih. Kemudian bersyukur. Kemudian apa? Bersedekah. Makanya ternyata jadi indikator Islam, zakat. Maka ketika orang sudah bersedekah, apa yang terjadi? Sesungguhnya dia sedang mempertukarkan energi, kata teori fisika. Ketika kita memberi ke orang, sebetulnya kita sedang menarik energi positif kepada kita. Dan kata Allahnya apa? Surat Al-Hadid ayat 18. Barang siapa yang bersedekah, baik laki-laki atau perempuan, kemudian dia meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya akan dilipat gandakan. Niscaya akan dilipat gandakan dan baginya pahala yang mulia. Betul tidak? Ada surat Al-Hadid di Quran 18, cek nanti ya. Ternyata ketika kita memberikan kepada orang lain, hakikatnya kita sedang menarik energi positif buat diri kita. Nah, maka orang coba dari 3 ini lah. Atau satu lagi lah, saum ya. Saum teh berarti apa? Nih Bapak Ibu, ada riset lagi. Ternyata orang yang berpuasa dengan benar, hormon, mental, fisik itu dikembalikan kepada posisi yang semula. Jadi ketika kita hidup selama 11 bulan, ya, suka berpikir jelek, ya, berpikir negatif, perilaku kita tidak baik, makanan kita tidak baik. Ternyata dengan berpuasa 1 bulan penuh ini teh kembali pada posisi yang baik. Ini riset psikologi. Itu teh bisa dipotret, hormon itu bisa dipotret. Ternyata kembali pada posisi yang baik. Itulah la'allakum tattaqun. Kan takwa teh sesuai prosedur kan? Kita melaksanakan sesuai prosedurnya. Jadi puasa ini teh seperti kita punya motor di tune up tiap bulan. Baut-baut nugoyang di tune up jadi rapih lagi, kuat lagi, jadi sehat lagi. Nah, jadi dengan berpuasa, saum di bulan Ramadan ternyata ini mengupgrade fisik kita. Coba dari 4 ini. 1 tadi, syahadat menciptakan orang yang bijak. Betul ya? 2, dengan sholat menciptakan orang yang optimis. 3, dengan berzakat orang yang empati, peduli kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, selalu memperhatikan orang lain. Kemudian dengan berpuasa sehat, minimal orang sehat mah mau ngariweukeun orang lain, kan begitu ya? Bayangkan kalau 4 hal ini sebelum haji nih ya, haji sebenarnya mindset 4 yang tadi lah. 4 tadi ada di dalam lingkungan kita. Kira-kira lingkungannya seperti apa? Menyelamatkan, betul? Nyaman, tentram. Nah, inilah yang bisa membangun peradaban, itu Islam. Dan bagaimana Islam itu membangun peradaban?
yaitu tadi dengan menciptakan, membangun manusia-manusianya supaya berbudaya ilmu, kemudian manusia-manusianya punya optimisme, punya energi yang positif, kemudian manusia-manusianya punya empati, punya kepedulian satu dengan yang lain, kemudian manusia-manusianya punya fisik-fisik yang sehat dan kuat, sehingga punya karya positif, sehingga bisa menciptakan ide gagasan yang positif, kemudian bisa menjadi sebuah lingkungan yang positif. Nah, inilah bagaimana Islam itu membangun peradaban yang positif. Gitu. Setuju? Itulah peradaban yang dulu dibangun oleh Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Siap tidak ini bangun peradaban? Siap tidak? Caranya dengan apa? Kita jalankan rukun Islam itu dengan optimal. Kita laksanakan rukun Islam itu bukan hanya ritual, tapi rukun Islam ini menjadi nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri kita. Jadi ritual yang merubah mentalitas dan pemikiran kita sehingga menjadi manusia yang punya karakter yang positif. Ya, sehingga akan menciptakan manusia-manusia yang positif, produktif, optimis, sehingga bisa membangun lingkungan yang baik. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana hubungan Islam dan peradaban. Kemudian bagaimana dengan peran kita. Ya, bagaimana kita ini tadi ternyata diciptakan sebagai khalifah, dan khalifah punya tugas untuk menata kehidupan. Artinya manusia itu punya tugas utama untuk membangun peradaban. Nah, bagaimana kita membangun peradaban yang baik, yaitu dengan bagaimana kita mengoptimasi, menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini sudah terlaksana, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Arif Rahman ya yang sudah memberikan materi kepada teman-teman di sini. Mudah-mudahan dengan tadi tema yang diangkat terkait Islam dan peradaban ini bisa mengajak kita memahami bagaimana ajaran Islam untuk membentuk akhlak mulia dan melahirkan peradaban yang penuh nilai kebaikan. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Arif ya ilmunya ya. Dan juga terima kasih juga untuk wargi Bandung yang mungkin menyaksikan melalui channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sekali lagi mari kita dukung program-program dari Basnas Kota Bandung yang selalu menghadirkan program yang luar biasa terutama di bulan Ramadan. Dan nanti juga simak episode selanjutnya terkait dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung karena masih ada beberapa titik yang bakal kita kunjungi. Dan harus juga tidak lupa mengucapkan terima kasih loh ya sekali lagi buat Bapak Ibu di sini ya. Akang Teteh hatur nuhun pisan, ini keluarga besar dari LKSA Taman Harapan Muhammadiyah yang mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Terus juga yang lagi aduh Kang saya teh kurang sehat, mudah-mudahan besok bisa berpuasa lagi. Terus juga yang masih belum bocor puasanya harus tamat 30 hari ya. Setuju ya Kang Teteh ya? Dan sekali lagi juga terima kasih kami dari keluarga besar dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.